2003. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat kesehatan berdasarkan sifat pemakaiannya. Oke, sebelum saya lanjut untuk menjelaskan alat kesehatan berdasarkan sifat pemakaiannya, saya ingin menjelaskan dulu apa itu Alkes. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Alkes adalah instrumen aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat, yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta pemulihan kesehatan pada manusia, dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh manusia. Oke, selanjutnya, alat kesehatan menurut sifat pemakaiannya terbagi atas dua, yaitu yang pertama, barang habis pakai atau yang dikenal sebagai BHP atau barang medis habis pakai. Yang kedua adalah Alkes atau alat kesehatan tidak habis pakai atau dapat digunakan secara terus-menerus. Oke, kita masuk pada golongan yang pertama, yaitu BMHP atau barang medis habis pakai. Contoh pertamanya adalah spuit. Spuit atau suntikan adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan cairan atau obat ke dalam jaringan tubuh dengan cara disuntikan langsung. Saya memperingatkan, penggunaan spuit hanya boleh dilakukan oleh teknisi kesehatan khusus atau ahli dalam bidang tersebut dengan cara menyuntikkan langsung ke daerah yang telah disterilkan oleh alkohol. Yang kedua adalah handscoon. Handscoon merupakan sarung tangan steril atau desinfeksi tingkat tinggi untuk prosedur apapun yang mengakibatkan kontak langsung dengan jaringan di bawah kulit, seperti persalinan, bedah dan pengambilan darah, dan lain sebagainya. Serta untuk prosedur atau praktek steril lainnya seperti praktek laboratorium dan pemasangan kateter. Yang ketiga adalah infuset. Infuset adalah alat yang berfungsi sebagai selang untuk pemberian cairan infus. Pemakaian infuset dilakukan dengan cara menghubungkan satu sisi pada kantung cairan atau obat yang akan diberikan dan satu sisi yang lainnya pada jarum infus atau avokat. Yang terakhir ada avokat atau jarum infus. Avokat berfungsi sebagai kateter intravena atau jalur pemberian cairan infus untuk masuk ke dalam pembuluh vena. Pada pemakaian dan penggunaan avokat untuk infus, pemilihan ukuran avokat teramat sangat penting untuk menentukan tingkat keberhasilan pemasangan infus pada pasien, di mana ukuran avokat harus sesuai dengan ukuran vena pasien. Pada avokat, semakin rendah ukuran avokat, maka semakin besar jarum infus tersebut. Seperti contoh, avokat berukuran 14G berwarna oranye untuk pasien masif trauma dan avokat ukuran 26G berwarna violet atau ungu untuk pasien di bawah umur 1 tahun. Oke, kita lanjut ke golongan selanjutnya, yaitu Alkes yang dapat digunakan secara terus-menerus atau Alkes tidak habis pakai. Contoh pertama adalah stetoskop. Stetoskop adalah alat yang berfungsi untuk mendengarkan detak jantung, suara usus, pernafasan, dan lain-lain. Dengan kemampuan ini, stetoskop dapat digunakan untuk mengetahui kerja paru-paru dan untuk mengukur tekanan darah dengan cara mendengarkan denyut nadi. Yang kedua adalah termometer. Termometer adalah alat untuk merekam temperatur atau suhu tubuh melalui mulut, ketiak, atau dubur selama 1 menit atau kurang. Pemakaian termometer harus sesuai dengan jenis termometer tersebut. Sebagai contoh, termometer oral. Termometer oral digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam mulut dan disanggah menggunakan bibir selama 1 menit. Yang terakhir adalah tensimeter atau sphygmomanometer. Tensimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa atau mengurangi tekanan pada manset. Untuk jenis dari tensimeter ini sendiri, yaitu ada 2. Yang pertama digital dan manual. Namun secara keseluruhan, cara penggunaannya tetap sama, yaitu dengan cara memasangkan manset pada lengan bagian atas dan akan bekerja dengan cara memompa manset tersebut dan hasil akan terlihat saat mengurangi tekanan pada manset tersebut.
Nah, itulah fungsi dari alkes dan barang medis habis pakai berdasarkan sifat pemakaiannya. Dengan ini saya menutup video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.